Teman-teman, hari ini kita kedatangan rel spesial nih. Ini rel Betin WC ya, merek Accurate. Ini dia terbaru nih ya, dia mengeluarkan seri Stadraknya. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra PK Pancing. Ya teman-teman, hari ini kita kedatangan rel spesial nih. Ini rel Betin WC ya, merek Accurate. Accurate pasti teman-teman mancing masih udah tahu. Merek Accurate ini buatan Amerika punya, Betin WC. Ini biasa kalau Accurate itu dikenal dengan drag yang kuat atau level drag ya. Dia sistem level drag. Sekarang ini dia terbaru nih ya, dia mengeluarkan seri Stadraknya. Oke, ini Accurate Trend 400. Kita lihat di sini secara fisik mirip ya seperti Valiant nih dia. Mirip-mirip seperti Accurate model-modelnya. Ini handle seperti handle Valiant, knopnya knop Valiant. Ini body juga body Valiant ini, bukan body BX Extreme. Ini tipe Valiant body-bodinya nih. Oke, ini saya penasaran ini karena rel baru, jadi saya juga belum pernah bongkar. Saya mau review rel ini rel bagus atau enggak. Stadrak kan bisa rel Jepang kan, seperti Shimano OJ, Shimano Saltiga yang OH-nya kan Stadrak kan. Sekarang nih yang Accurate mengeluarkan seri Stadraknya, kita lihat apakah ada perbedaan dengan yang versi-versi Jepang, merek-merek Jepang. Apakah lebih bagus atau enggak? Kita akan bongkar dan kita review. Kita lihat semua komponennya dan kita cek satu-satu. Oke, nanti saya terakhirnya di akhir video saya akan buat kesimpulan kualitasnya, kualitas Stadraknya, dan fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita ke ini dulu. Saya ambil dari internet nih. Datanya yang saya dari trail doang. Datanya saya cari di internet di website Accurate-nya. Dia ini rasionya 4.7. Ini Accurate Trend 400, rasionya 4.7. Dia mass drag-nya 31 lip. Berarti dia bisa kurang lebih 15 kilo. 15-14 kilo drag-nya Stadraknya. Oke, ini beratnya 430 gram. Kita coba cek beratnya bener gak? Ini beratnya kita coba timbang langsung. Kalau di website 430 gram, kita di sini beratnya 470 gram. Mungkin ada pertemuan PE ya, karena di ini sudah diisi PE. Jadi ada pernah berat, jadi beratnya masih oke lah ya, masih 430 gram kalau kosong. Kalau dengan PE 470 gram. Teman-teman, ini kan beratnya tadi kan kalau di website 430 gram, tapi kalau kita timbang ini 470 gram. 470 gram. Nah, ini kan sudah diisi PE nih, mungkin ada perbedaan karena diisi PE-nya diisi 600 meter nih, PE2 nih. Tapi kalau di website ini PE5 ini bisa 300 meter. Jadi sebenarnya sih ini dirancang untuk PE5 ya, karena rasionya low, dirancang buat fast jigging. Oke, ini harganya saya cek harganya kurang lebih di kisaran 5,5 juta harganya. Kalau saya cek di marketplace ya, Tokopedia harganya kurang lebih sekitar 5,5 juta. Oke, ini rel budgetnya cukup tinggi ya, untuk atas, dan kita akan lihat, kita bongkar langsung, kita lihat dalamnya. Oke, kita langsung bongkar aja. Ya teman-teman, sekarang kita buka. Biasa Stadrak kita harus buka dari handle-nya dulu, kita copotin ya. Ini handle-nya saya pakai obeng Tekiro nih, teman-teman. Kalau butuh obeng Tekiro tinggal cari ke marketplace kita. Ini kita pakai kunci T8 ini, T8 untuk membuka yang akses di sini. Oke, kita buka dulu buat penjaganya. Ini gunanya menjaga supaya baut mur tidak berputar. Oke. Terus kita buka murnya. Murnya kita pakai kunci 13 nih. Kita buka dulu. Terus di murnya ini kita lihat nih ada SP, kita buka dulu SP-nya. Kita buka SP-nya, kita buka handle-nya. Terus kita cabut Stadraknya. Kita lihat komponen Stadraknya. Kan ini ada Stadrak, ada per, dan ada pembukanya nih. Ini ada murnya, kita buka dulu.
Ya, terus kita buka nih, kita udah cabut bagian stadraknya. Di bawahnya dia ada per, ada mur untuk di per, dan ini ada ringnya 2 biji. Sekarang kita buka bodinya. Dengan bodinya ini saya pakai kunci T6. Kita buka, ada 4 baut. Ini kita buka baut bodi di sini, terus kita buka, kita lihat dalamnya. Cuman dalamnya dia ada cover lagi nih, dia terpisah. Kita buka spoolnya. Spoolnya ada bearing, tapi untuk di bagian bodi nih, dia ada gear clicker. Ini bagian komponen dalamnya. Kita lihat bodinya tipis-tipis, bodinya seperti bodi Valiant ya. Kita lihat begini ya, tipis-tipis untuk mengejar ringan. Oke, ini ada gear clickernya. Nah, sekarang kita buka, ada 4 baut di sini, 1, 2, 3, 4. Kita dorong asnya, kita bisa cabut asnya, kita lihat. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dalamnya. Simple ya dalamnya ya, stadraknya simple sekali. Kita coba keluarkan gear-gearnya. Ini bagian pernya ditahan pakai SP nih, 1, 2. Sekarang kita cabut komponen gearnya. Atas kita urutkan atas. Dia karbon tag-nya udah kembang ini, bagus sih. Langsung Nah, ya teman-teman, ini komponennya kita semua udah bongkar semua. Ini akuratornya kita udah bongkar semua. Kita lihat dari kampas draknya ya, yang terutama menonjol ya. Kampas draknya ini kita besar sekali diameternya. Diameternya yang bagian kembang-kembang ini 45 mili, sedangkan yang bulat ini 40 mili. Jadi ini diameter besar dan ada 4 kampas drak, dan geseknya besar sekali, maka draknya kuat ya. Tapi ya dalamnya komponennya simple. Dia untuk stopnya hanya pakai one way bearing, satu one way bearing, dan bearingnya yang saya ketemukan di bagian dalam gear ini hanya ada satu di bagian ini, bagian tension knob nih, satu. Ukurannya 4, 10, 4. Ini 414 ukurannya di bagian brake ya, di tension knobnya 414, sama di bagian spool. Kalau di bagian spool ini, di spool yang satu ini untuk masuk ke bagian bodi, ukurannya sama ukurannya 414 juga. Ukurannya sama, berarti dia hanya pakai bearing, hanya pakai 2 piece bearing 414. Oke. Lihat dalamnya simple, nggak ada apa-apa. Brake-nya hanya satu. Terus bearingnya ada 2, bearing utamanya 414 dan satu lagi one way bearing. Berikutnya yang lainnya di sini, ini dari ada bushing ya, bushing teflon. Dan ini juga ada water seal juga nih. Water seal cukup oke teman-teman, lihat ada water seal-nya. Sebelah bagian dalam nih, sebelum handle, sebelum stadrak, di sini ada water seal. Di bagian tension brake juga ada water seal juga nih. Ada seal o-ring ya di sini. Jadi dia perlindungan airnya cukup. Sistemnya
sama ya, standar seperti ini, tapi dia nggak ada otomatis penutupnya karena dia nggak ada gear ratchet untuk mendorong pelatuk, untuk mendorong otomatis nutupin, langsung otomatis nutupnya untuk bagian on off nya ini. Oke, bodinya masih bagus, kualitasnya aluminium, semua komponen aluminium. Untuk gear-gearnya materialnya stainless, bisa lihat, kita lihat sini materialnya stainless nih, stainless. Bagian pinion gearnya juga stainless giginya. Ini sistem peresnya nggak buka karena begini doang, memang nggak ada sistem yang lain, hanya naik turun doang fungsinya. Nggak seperti rel OG, rel apa yang lebih banyak, lebih agak rumit ya. Dia ada sistem, karena dia otomatis, karena sistem otomatis nggak ada, jadi dia ringkas. Oke. Ya teman-teman, ini komponen seperti ini kelebihannya kita lihat utama adalah di simple sama di kekuatan dragnya. Kekuatan dragnya benar-benar kuat, ini benar-benar powerful, dan materialnya benar-benar bagus. Kita lihat teman-teman, materialnya gear stainless, pinion gear stainless, dan kapas dragnya besar. Oke, sekarang kita rakit kembali. Kita langsung masukkan aja seperti semula. Karena ini rel masih baru, jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak perbaikan, kita nggak servis. Kita hanya mereview doang, dalamnya seperti apa saya juga penasaran. Ini bagian kapas truk atasnya, bagian bawahnya dia ada ring sama posisinya. Baru yang bagian bawah. Oke, jadi dia kiri kanan nih, saya pasang juga sebelah sini. Nah teman, jadi perhatikan, jadi starternya atas bawah dia, ini bagus banget teknologinya. Jadi kalau yang lain hanya di atas, dan ini karena kalau yang accurate ini atas bawah. Oke, dan ini ada bagian asnya, kita masukkan. Oke, nanti kita kasih oil di bagian asnya. Ya teman-teman, dalamnya simple sekali, hanya segini aja partnya. Kita mau oli sedikit lah ya, pelunasan. Terus kita masukkan bushing, ini bushing. Ya teman-teman, bearing sudah masuk. Ini ada tension knobnya juga. Ini untuk mengatur free spoolnya. Free spoolnya mau agak tahanan atau loss atau tahanan sedikit, jadi kita atur di sini. Kita langsung masukkan ciumnya. Oke, sekarang kita pasang dulu bautnya. Baut kita pasang kembali. Mbak foto ini sudah terpasang, kita cek ini harus bisa bergerak, turun naik ya, sudah berfungsi. Oke, karena modelnya seperti ini nih, sudah otomatis, berarti ada seal karetnya kita pasang dulu. Berikutnya ada ring pair. Ring pair masangnya ingat seperti mangkok ya, masangnya jangan rata seperti mangkok. Seperti mangkok, reel masuk duluan. Terus ini ada murnya. Enak nih, simple, ringkas. Pasang kembali murnya. Oke, sudah.
Sekarang kita bagian spoolnya. Ini spoolnya ada bearing ukuran sama 414, jadi bearing cuma ada 2 nih di bagian komponen gearnya. Dalam klikernya nih, bagian post klikernya kita langsung masukkan aja. Tinggal kita cocokkan lubangnya. Murnya sama semua. Kunci bintangnya pakai T6. Kencangkan 4 baut. Cek semua. Oke, semua sudah kencang. Sekarang masukin per, kita masukin. Kita masukkan handle-nya. Terus ada SP-nya kita pasang kembali. Di sini saya pakai batu entang untuk mendorong. Kita pasang murnya. Oke, ini pasang pakai tangan dulu. Jangan langsung pakai kunci sampai center baru kita pakai kunci. Saya pakai kunci shock 13. Jangan. Untuk penguncinya kita pasang lagi. Ini penguncinya saya pakai T8 untuk pasang penjaga rotornya. Oke. Ya teman-teman, ini rel truknya tadi kita udah bongkar, kita lihat komponen dalamnya semua kita lihat. Ya dia masing-masing ada plus minusnya ya. Minusnya menurut saya ini rel nggak bisa otomatis, onnya nggak bisa nyala otomatis. Biasa kalau OJ kita kondisi off nih, cetak langsung dia berubah jadi ke on. Kalau ini nggak bisa, kita harus manual onnya, kita harus manual. Ini kelemahannya, sama jumlah bearingnya sedikit ya. Saya ngerti ada banyaknya bearing, bisa ada bilang orang yang kelebihan, ada yang bilang kekurangan. Nah, kelebihannya ya komponen bearingnya yang rentan korosi sama sedikit. Tapi kalau ada kelebihannya, kalau pakai bearing itu bisa relnya akan jauh lebih enteng, lebih ringan gesekannya, karena banyak bantalan yang jadi licin karena menggunakan bearing. Oke, ini kelebihannya cuma satu, pasti kekuatan dragnya. Kekuatan dragnya kuat sekali. Kita lihat dari kampasnya tadi, twin drag double kiri kanan atas, walaupun standar tapi tetap twin dragnya, kuat sekali. Bener, ini dragnya bisa sampai 30 lips atau kurang lebih sekitar 14 sampai 15 kilo. Berarti ini untuk standar drag ini suatu inovasi ya dari Accurate. Dan gearnya komponen materialnya sudah stainless dan bodinya enteng. Pinion gear drivingnya sudah stainless. Oke, gitu aja sih. Ini rel sih cocok banget sih untuk main fast jigging sih, fast jigging tapi dengan sistem star drag. Kalau bosen dengan lever drag, kita bisa coba ke star drag. Relnya jauh lebih ringan ya, lebih feel-nya. Bunyi belnya juga masih ada, tapi dia nggak ada clicker line out ya. Biasa kalau Jepang tuh dia di OJ dan di Saltija ada saat line out dia ada suara tek gitu, ada suara saat benangnya keluar, kita ada suara tek. Jadi kalau ikan narik kita ada suaranya, ada sensasi mengeluarkan suara. Tapi kalau ini nggak ada,
Keluar fishbowl biasa aja, keluar nggak ada suara apa-apa. Ini hanya bel untuk trolling, apakah untuk moncer. Ini bel hanya penanda aja, tapi kalau oke. Nah, jadi ini masing-masing rel punya kelebihan dan kekurangan, silakan teman-teman. Tapi kalau rel ini kuat, saya jamin kuat sekali, dragnya kuat, komponen giring juga kuat. Tapi ada fitur-fitur yang kurang lengkap seperti rel pada Jepang pada umumnya. Tinggal teman-teman yang mau beli untuk rel overhead, ini bisa jadi suatu pilihan. Rel kuat badak, Equator 400. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di review rel berikutnya. Jangan lupa buat komen kalau ada pertanyaan. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe. Salam strike.